Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai, alhamdulillah. Semoga apa yang kita doakan hari ini dijabah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Nah, kita harus selalu sehat dan selalu semangat ya. Ingat 3M-nya ya. Nah, hari ini kita akan memasuki bab yang baru. Minggu lalu kita sudah mempelajari bab 8 yaitu tentang ekonomi kreatif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bab 9 yaitu tentang pasar bebas ya. Ada yang sudah tahu pasar bebas itu apa? Nah, kalau tidak tahu, kita akan mempelajarinya sekarang ya. Apa sih yang akan kita pelajari? Materinya pertama, kita akan mempelajari tentang apa itu pasar bebas. Kedua, kita akan mempelajari bagaimana cara pembentukan MEA, AFTA, APEC, dan Uni Eropa. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang ruang lingkup dan manfaat MEA, AFTA, APEC, dan Uni Eropa bagi Indonesia. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, let's go. Materi pertama, apa sih yang kita pelajari dari bagian A? Pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian pasar bebas. Kedua, ciri-ciri pasar bebas. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar bebas. Dan yang terakhir, tentang dampak positif dan dampak negatif dari pasar bebas itu sendiri ya. Yang pertama, pengertian pasar bebas menurut beberapa ahli. Menurut Adam Smith, pasar bebas merupakan wadah untuk menampung sesuatu yang dihasilkan oleh setiap orang yang berasal dari paham kebebasan yang disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Itu menurut Adam Smith ya. Lalu menurut David Ricardo, perdagangan bebas ialah suatu sistem dagang luar negeri yang mana tiap-tiap negara melakukan usaha dagangnya tanpa ada halangan dari negara itu sendiri ya. Jadi bisa dikatakan pasarnya freedom dari campur tangan pemerintah. Nah, itu pengertian pasar bebas. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya. Nah, apa ciri-cirinya? Pertama, sumber produksi dan alat dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat maupun perusahaan. Yang B, terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat, yakni kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Yang C, adanya suatu persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau yang sebesar-besarnya, atau kita kenal dengan profit motive. Yang D, tidak adanya campur tangan dari pemerintah dalam pasar. Lalu, campur tangan dari negara terbatas hanya pada berbagai hal yang tidak dapat diusahakan oleh swasta, tetapi menjadi syarat terselenggaranya pasar bebas, yaitu contohnya adalah keamanan negara. Nah, tadi sudah ada pengertian, lalu sudah ada ciri-ciri. Sampai sini sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita masuk ke materi berikutnya. Apa aja sih yang mempengaruhi faktor-faktor keberhasilan pasar bebas? Pertama, yaitu tentang kualitas sumber daya alamnya itu sendiri. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang digunakan. Yang ketiga, yaitu prasarana ya. Ini yang mempengaruhi keberhasilan suatu pasar bebas. Jika semuanya faktor ini bisa berjalan dengan baik,
insya Allah pasar bebasnya juga akan berjalan dengan baik ya. Oke, yang keempat, apa sih dampak positif dan dampak negatifnya dari pasar bebas? Dampak positifnya, pertama, pasar itu bebas cenderung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tercapainya pemerataan pendapatan masyarakat, dan terciptanya stabilitas ekonomi nasional. Yang B, yang kedua, pada umumnya kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat serta secara kuantitas dan kualitas. Yang ketiga, dapat menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain ekspor dan impor. Yang keempat, bisa mendorong kemajuan iptek dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri. Yang kelima, pasar bebas melancarkan impor sehingga kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Yang keenam, lapangan dan kesempatan kerja masyarakat cenderung lebih banyak terbuka. Dan yang ketujuh, hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara itu akan semakin kuat. Nah, itu dari dampak positif. Apa dampak negatifnya? Kita lihat di sini. Dampak negatifnya pertama, masuknya barang impor yang murah dapat mengganggu produksi dan distribusi dalam negeri sehingga memicu kerugian besar. Ya, jadi daya saing perusahaan dalam negeri itu sangat dipertanyakan karena bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Kedua, negara-negara tertentu akan mengalami ketergantungan terhadap negara maju. Jadi negara berkembang itu sangat tergantung banget dengan negara maju. Jadi kalau kurang apa langsung beli ke negara maju. Nah, itu bisa dampak negatif dari pasar bebas. Ketiga, di dalam pasar bebas itu cenderung munculnya persaingan yang tidak sehat. Nah, karena tidak ada pengawasan dari pemerintah, alhasil perusahaan itu cenderung bersaing secara terang-terangan dan secara menghalalkan segala cara. Dan yang terakhir, jika suatu negara tidak mampu bersaing, ada kemungkinan pertumbuhan perekonomian negara akan melemah dan pengangguran pun akan semakin bertambah. Ya, itu dampak positif serta dampak negatif dari pasar bebas ya. Oke, sudah mengerti semuanya? Oke, kalau sudah mengerti kita lanjutkan lagi ya ke materi berikutnya. B. Pembentukan MEA, AFTA, APEC, serta Uni Eropa. MEA dan AFTA. MEA yang beranggotakan anggota ASEAN memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, dapat menciptakan pasar tunggal dan basis produksi. Kedua, menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi berdaya saing tinggi. Yang ketiga, menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan pembangunan yang merata. Dan yang terakhir, mengintegrasi ekonomi kawasan dengan ekonomi global. Nah, itu tentang MEA ya tujuannya. Lalu, di sini juga ada AFTA. AFTA yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, dapat meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN tersebut sebagai basis produksi pasar dunia. Kedua, dapat berusaha menarik investor asing. Dan yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Nah, itu tujuan dari AFTA ya. Oke, selanjutnya. Ketiga, APEC. APEC memiliki tujuan sebagai berikut.
Pertama, dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kedua, dapat memfasilitas kegiatan perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan lebih terbuka. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Nah, itu tujuan dari APEC. Lalu, apa tujuan Uni Eropa? Uni Eropa itu memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Dapat menghilangkan berbagai hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota dan membentuk pasar bebas. Kedua, dapat berupaya memajukan bidang hukum, pendidikan, penelitian, ketenagakerjaan, kesehatan, budaya, dan perlindungan konsumen. Ya, itu APEC dan Uni Eropa. Oke, ya. Selanjutnya, yang C, ruang lingkup dan manfaat MEA, AFTA, APEC, dan Uni Eropa bagi Indonesia. Apa yang akan dipelajari? Pertama, ruang lingkup kerjasama MEA, AFTA, APEC, dan Uni Eropa. Kedua, apa manfaat dari MEA, AFTA, APEC, dan Uni Eropa bagi Indonesia? Oke. Pertama, ruang lingkup kerjasama MEA, AFTA, APEC, dan Uni Eropa. Bentuk kerjasama MEA antara lain meliputi kegiatan berikut ini. Pertama, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatannya kapasitasnya. Yang kedua, konsultasi yang lebih dekat menyangkut kebijakan makro keuangan dan ekonomi. Yang C, peningkatan infrastruktur. Yang keempat, pengembangan transaksi elektronik lewat e-ASEAN. Kelima, memperpadukan segala industri yang ada di seluruh wilayah ASEAN. Dan yang terakhir, peningkatan peran dari sektor swasta untuk dapat membangun MEA. Manfaat MEA, AFTA, APEC, dan Uni Eropa bagi Indonesia. Manfaat MEA antara lain meliputi sebagai berikut. Pertama, dapat menumbuhkan perekonomian negara, memberikan keuntungan dari segi ekspor dan impor, berpotensi meningkatkannya investasi, memperluas daerah pemasaran, memberi peluang berkembangnya ekonomi kreatif, memperluas lapangan pekerjaan, lalu yang terakhir mensejahterakan masyarakat. Ya, oke. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan tentang materi yang tadi kita sudah pelajari? Tidak? Nah, jika tidak terdapat pertanyaan, di sini ada tugas individu. Kalian kerjakan latihan 9.3 pada buku paket halaman 220. Kalian upload jawabannya di GCR IPS yang terbaru ya. Oke, alhamdulillah hari ini pembelajaran IPS bab tentang pasar bebas sudah selesai ya. Terima kasih sudah mengikuti dan menyimak video pembelajaran ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.